Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali saya menggunakan baju bernuansa merah dan bergaris-garis seperti narapidana ini ya. Seperti narapidana nih ya. Nah, ini pastinya berita hot gitu ya. Kali ini Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus bekerja cepat. Oke lah, sebentar nanti saya akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih berita di Okezone Senin lalu ya. Okezone memberitakan mengenai Crazy Rich Medan Indra Kents ini ya, yang sombong katanya gitu ya, nggak akan jatuh miskin katanya. Karena katanya Tuhan bingung gimana mutusin dia miskin begitu. Oke, dia sesumbar kayak gitulah. Nah di sini katanya Indra Kents dia dengan sombong bahwa dia tidak bisa jatuh miskin katanya. Dia percaya dan sombong Tuhan tak akan mengubah nasibnya. Wih, hebat loh dia ya. Indra Kents namanya semakin dikenal karena dia harus berhadapan dengan hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo. Sebelumnya, pria yang dijuluki sebagai Crazy Rich Medan itu sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan Jumat lalu 18 Februari. Tetapi dia tidak bisa hadir karena berada di luar negeri dan tengah sakit katanya. Jarinya ada bintik hitam katanya, mungkin kanker gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan hal tersebut katanya ya, beberapa videonya di aplikasi TikTok mendadak ikut disorot oleh netizen katanya. Termasuk saat dirinya ditanya seorang netizen terkait kuasa Tuhan menjadikan dirinya sebagai orang miskin kembali. Kan awalnya dia bilang dia miskin gitu ya. Nah, netizen itu bertanya, kira-kira Tuhan mengubah nasib, kalau mengubah dia jadi miskin lagi gimana ya? Gitu ya. Yang diunggah oleh akun Instagram @omg.indonesia.id. Nah, melihat pertanyaan itu, Indra Kents sontak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa membuatnya menjadi miskin. Sebab Tuhan pastinya akan bingung katanya untuk menentukan nasibnya. Lantaran ia selalu berbuat baik, setiap kali nasibnya akan diubah. Waduh, mempermainkan Tuhan ini. nih katanya, nggak bisa katanya. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gue pamer katanya, udah mau dibuat Tuhan aku miskin, tiba-tiba aku beramal katanya, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung katanya. Jadi seakan-akan dia nyuap Tuhan supaya jangan dibikin miskin gitu ya. Habis itu dikasihanilah aku, makin kaya, ya kan? Ditambahi rezeki itu, sombong lagi aku, pamer lagi aku. Mau dimiskinkan, aku sedekah lagi, katanya. Hebat benar nih Indra Kents ya. Dengan melakukan hal tersebut, Indra Kents tampaknya cukup yakin bahwa dirinya tak akan kembali miskin. Sebab dengan sombong lalu bersedekah, maka Tuhan akan justru menambah pundi-pundi rupiahnya. Hebat memang Indra Kents ya. Maka Tuhan pun bingung boy, mau ambil keputusan, gak tahu mau diapain aku ini, tutupnya sambil ketawa. Nah, sekarang akhirnya Indra Kents pulang nih ke Indonesia, katanya siap diperiksa oleh Bareskrim. Seperti yang kita tahu di konten saya sebelumnya juga saya bahas kan bahwa Indra Kents kan malah melaporkan orang yang melaporkan dia ke Polda Metro Jaya. Tapi seperti bahasan saya dan dugaan saya benar, Bareskrim nggak mau tertipu dengan caranya dia, ditarik kasusnya ke Bareskrim. Tujuannya apa? Supaya dia diperiksa, supaya korbannya itu diperiksa dulu di Bareskrim, terus dia diperiksa atas laporan korban. Sebabnya kalau nggak ditarik ke Bareskrim, nanti Polda Metro Jaya mengeksekusi laporan dari Indra Kents, kan para pelapornya itu malah diperiksa, kan jadi kacau ya. Nah, ketika ditarik jadi terpusat di Bareskrim, akhirnya dia harus berhadapan dengan panggilan Bareskrim yang minggu lalu dia tidak bisa datang karena ke Turki katanya ya. Nah, sekarang dia pulang. Nah, kemudian
Di sini Anda bisa tahu lah ya bahwa dia dilaporkan oleh para korban binomo ya, yang terpikat oleh investasi yang ditawarkannya ya, terpengaruh oleh konten-konten promosi yang dibuat oleh Indra melalui YouTube, Instagram, dan Telegram ya. Sejauh ini Indra Kents sudah meminta maaf secara terbuka melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @indrakents pada hari Kamis 17 Februari ya, yang mengakui sempat keliru saat menyampaikan bahwa aplikasi trading binary option atau perdagangan opsi biner itu legal alias memiliki izin resmi dari pemerintah. Oke, dia sudah minta maaf nih, dia mengakui dia salah. Nah, kemarin dari pagi Indra Kents diperiksa secara jadwal sih jam 10, cuman saya nggak tahu tepatnya mulai jam berapa. Kira-kira jam 9 keluar itu hasil pemeriksaannya. Jadi berapa jam ya? Hampir 12 jam loh, maraton. Hampir 12 jam maraton dia diperiksa ya. Nah, hasilnya apa? Nah, Sindo News ini memberitakan bahwa dia setelah jadi tersangka, kan sebelum dia diperiksa juga sudah dijadikan tersangka ya kan? Jadi tersangka penipuan binomo, kemudian dia setelah diperiksa ditahan oleh Bareskrim. Ini berita menjelang jam 9 malam ini. Nah, sini katanya penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri menahan Indra Kesuma alias Indra Kents terkait kasus dugaan penipuan aplikasi binomo. Penahanan dilakukan setelah status hukumnya naik dari saksi menjadi tersangka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara dan memutuskan bahwa Indra Kesuma ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, adapun hasil gelar perkara, peserta gelar berpendapat bahwa terlapor Indra Kesuma alias Indra Kents telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kata Ramadan kepada wartawan Jakarta Kamis kemarin 24 Februari. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka, Ramadan menyebut bahwa penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Indra Kesuma. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan, ujar Ramadan ya. Atas perbuatannya Indra Kesuma disangka, wah ini berat nih, pasalnya banyak nih ya. Pasal 45 ayat 2 junto, pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1 junto 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, menyebarkan kabar bohong. Kemudian pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 378 kalau orang-orang di pasaran Mangga Besar bilangnya sancipa gitu ya, penipuan gitu ya, KUHP junto pasal 55 KUHP ya. Nah, di sini berat dia, selain kena undang-undang ITE juga kena tindak pidana pencucian uang. Sebagai informasi, kalau Anda kena pasal tindak pidana pencucian uang, resikonya Anda dimiskinkan itu. Semua itu disita itu, nggak mau tahu itu ya. Jadi kalau saya lihat ini mungkin justru hukuman dari Tuhan, kan dia bilang ketika Tuhan dia mau dimiskinkan, dia bersedekah gitu ya. Mungkin dia lupa sedekah kali ya. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ke Turki, dia lupa sedekah. Jadi sekarang ditahan kena pasal ini, tindak pidana pencucian uang, wah dimiskinkan nih. Nah, saya nggak tahu nih, kalau nanti ditanya lagi kok bisa miskin gitu ya. Nah, gimana? Berarti Tuhan nggak sayang lu dong. Kan Tuhan bilang bingung mau memiskinkan dia. Bagaimana mau memiskinkan aku? Ketika aku sombong,
mau dimiskinkan, aku sedekah, aku beramal. Tuhan juga bingung mau bikin aku miskin. Seakan-akan dia mau berbicara bahwa Tuhan tuh bisa aku suap. Ketika aku mau dihajar, aku sedekah. Jadi aku nggak bisa pernah miskin. Jadi aku akan tetap kaya. Astaga. Astaga. Saya bukannya apa-apa ya. Saya tidak ada hal pribadi dengan Indra Kents. Tetapi sejak semula saya pertama kali melihat video dari anak muda ini, dia kan masih muda gitu ya. Saya melihat aura kesombongan dari seorang Indra Kents ya. Setiap kali diinterview sama orang, penampilannya, aduh gimana ya, belum dengan kebiasaan dia flexing, memamerkan harta, dan pernah dia bikin apa itu ya, di Instagram kalau nggak salah atau di mana, status nggak bisa tidur jam 3 pagi beli mobil melalui Tokopedia, Tesla ya minimum sekitar 3 miliar itu. Kok sombong banget gitu ya. Gue jam 3 pagi nggak bisa tidur, gue beli mobil. Ya ini memang, mungkin juga ini upah kesombongan dari seorang Indra Kents. Dan tindakan dia yang juga banyak merugikan orang, sehingga menyebabkan banyak orang kehilangan uang miliaran rupiah. Jadi menurut saya ini sudah tepat. Ya, semoga hukuman terhadap Indra Kents ini menjadi pelajaran bagi Anda yang jadi afiliator atau jadi leader money game bodong atau jadi leader robot trading abal-abal, robot trading money game. Nah, kalau Anda jadi leader dan Anda anak buah Anda merasa tidak suka dan Anda dilaporkan, ya. Karena Anda memprospek orang gitu ya, dan orang merasa dirugikan, kalau Anda tidak bisa ganti rugi, ya Anda akan dilaporkan, ya akan senasib seperti Indra Kents. Oke? Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi Anda semua, terutama bagi Anda yang masih aktif di bisnis money game. Poin saya adalah bertobatlah. Berubahlah dari bebek dungu ini menjadi bebek cerdas. Supaya Anda jangan jadi pakai baju narapidana. Ya? Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat agar mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.